Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita belajar, Bu Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Anak-anak, di hari yang fitri ini ya masih dalam suasana hari yang fitri di bulan Syawal. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat baru untuk kalian. Ya, yang kemarin ibadahnya mungkin sholatnya masih bolong-bolong, ya kan? Yang tadinya 5 waktunya masih bolong-bolong. Mudah-mudahan setelah kita kemarin istilahnya iman kita diperkuat di bulan Ramadan, sholatnya menjadi penuh ya, 5 waktu, bahkan kita bisa melaksanakan sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha atau mungkin sholat tahajud pada malam hari. Anak-anak yang ibu sayangi, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, sebelum liburan Ramadan dan liburan Hari Raya Idul Fitri terkait dengan kisah Luqman Hakim. Anak-anak, kalian mungkin kemarin sudah membaca dan setidaknya sudah tahu ya tentang siapa itu Luqman Hakim ya. Luqman Hakim itu bukan seorang nabi ya, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah manusia yang dimuliakan Allah, yang diberikan hikmah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Awalnya dia adalah seorang tukang kayu. Dia juga penggembala domba ya, karena beliau sangat bijaksana hingga suatu saat beliau diangkat menjadi seorang hakim. Nah, nanti ada 3 poin yang akan kita pelajari. Ini terkait dengan kisah, yaitu pesan Luqman Hakim terhadap anaknya. Nah, Luqman Hakim ini adalah terkenal sebagai seorang ayah yang sangat bijaksana ya dalam mendidik anaknya ya. Nah, ini juga untuk koreksi kita semua ya, sebagai orang tua kita dalam mendidik putra putri kita ya harus bijaksana ya, tidak hanya sekedar misalnya hanya istilahnya sedikit-sedikit marah-marah terhadap anak-anak kita ya kan, sedikit-sedikit menyalahkan ya, tidak seperti itu ya kan. Mungkin koreksi juga bukan buat Bu Guru ya. Bu Guru juga sebagai seorang orang tua juga di rumah ya kan, berusaha bagaimana toh kita memberikan hal-hal yang positif ya terhadap anak-anak ya, anak-anak Bu Guru di rumah ya. Anak-anak sekalian, nah kisah Luqman Hakim ini dapat kita ketahui ya. Jadi kok kita tahu ya Luqman Hakim itu adalah orang yang sangat bijaksana ya. Apakah itu adalah karangan cerita? Oh tidak ya. Kita ketahui kisahnya itu ya terdapat dalam Quran surat Luqman. Nah, Quran surat Luqman ya. Quran surat Luqman itu sendiri adalah surat yang ke-31 ya. Surat yang ke-31. Nah, nanti kita akan mencermati beberapa poin penting ya kan, terkait dengan nasihat Luqman Hakim terhadap putranya. Nah, ada 3 ya, ada 3 sebetulnya, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah Luqman Hakim ya berpesan terhadap putranya bahwa hai anakku, janganlah kalian musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Luqman, yaitu ayat 13 ya, bunyinya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa yaghidhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la tudamu hadim. Seperti itu ya. Itu adalah Quran surat Luqman ya kan, ayat yang 13 ya. Di situ mengatakan bahwa kita tidak boleh musyrik atau menyekutukan Allah ya, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Kita tidak boleh menyembah selain Allah ya. Seperti halnya misalnya ya zaman dahulu ya kan, itu banyak ya yang menyekutukan Allah, misalnya menyembah selain Allah ya, matahari disembah, kemudian ada juga binatang yang disembah, atau bahkan mereka membuat patung ya untuk mereka jadikan Tuhan mereka ya. Jangan sekali-kali seperti itu ya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan yang
perlu kita tanamkan dalam diri kita itu adalah ketauhidan, ya, bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah satu. Lanjut yang kedua, pesan Luqman terhadap anaknya adalah kita tidak boleh sombong, ya, kita tidak boleh sombong. Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong atau angkuh, ya, merasa diri kita pintar, merasa diri kita itu kaya, mungkin merasa cantik, merasa ganteng, ya toh. Kemudian kita merendahkan orang lain, itu tidak boleh, ya. Kalau kita ingin dicintai Allah, disayangi Allah, ya kan, kita harus bisa menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Nah, pesan ini, ya kan, tercantum dalam Quran surat Luqman. Nah, ayatnya adalah ayat 18, ya. Bunyinya sebagai berikut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir hadaka linasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Nah, seperti itu, ya. Kemudian lanjut yang ketiga. Nah, pesan Luqman Hakim kepada anaknya adalah hendaknya kita berbuat kebajikan, ya, berbuat kebajikan. Perbuatan kebajikan itu adalah berbuat baik, ya. Semua perbuatan baik. Ya, nanti akan Ibu terangkan, ya, perbuatan baik itu apa saja. Oke. Pesan ini tercantum dalam Quran surat Luqman, ya, ayat 17 yang bunyinya seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmi umur. Ya, seperti itu, ya. Berbuat kebajikan. Nah, seperti apa? Nah, berbuat kebajikan itu banyak sekali, ya, anak-anak. Dirikanlah sholat, ya. Ingat, sholat itu adalah termasuk adalah rukun Islam yang kedua setelah kita membaca syahadat, hukumnya adalah wajib. Yang dimaksud wajib di sini adalah sholat 5 waktu, ya. Apalagi anak-anak sudah kelas 5, ya. Kalian sudah usianya di atas 7 tahun itu harus wajib sudah sholat 5 waktu. Nah, ini bagi orang tua, ya, bapak ibu di rumah ini kalau putra-putranya ini masih ngeyel, ini nggak mau sholat, dijewer aja nggak apa-apa, ya kan. Bahkan menurut Nabi Muhammad itu nggak apa-apa dipukul, ya kan, kalau dia nggak mau, ya. Kalau bagaimanapun, ya, yang namanya sholat, ya, itu adalah wajib, harus dilaksanakan. Sama Bu Guru juga di rumah seperti itu terhadap anak-anaknya Bu Guru, ya kan. Nah, ya, ini yang mungkin bisa Bapak Ibu di rumah diterapkan, ya. Anak-anak kita tolong, ya, di rumah itu dilatih, ya, sholat sendiri, ya. Ya, tidak apa, ya, yang namanya sholat jamaah memang itu lebih diutamakan. Nah, tetapi tidak ada salahnya, ya, kita mendidik anak kita untuk bisa sholat sendiri, ya. Karena bagaimana, ya, karena sebagai orang tua terkadang kita tidak selamanya di rumah, ya kan. Kalau anak kita sudah bisa sholat sendiri, ya, tanpa menunggu bapak atau ibunya di rumah, dia misalnya sudah mendengar suara adzan, oh iya, Allahu Akbar, nah, dan seterusnya, ya, mereka terpanggil hatinya untuk sholat sendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak tergantung kepada kedua orang tua, ya. Yang namanya kemandirian dalam sholat itu memang harus ditanamkan sejak kecil, ya. Apalagi anak-anak sudah kelas 5 SD, ya, itu, ya, harus wajib, ya. Oke. Kemudian beribadah dan berdoa, ya, termasuk berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku adalah anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ya. Kita mendoakan kedua orang tua kita itu adalah merupakan juga ibadah, ya, termasuk menghormati kedua orang tua kita, ya. Misalnya kita mau bermain, ya, mau berangkat sekolah, mau mengaji dan mau pergi kemanapun, ya, kita harus pamit sama kedua orang tua kita, termasuk rajin mengaji, ya. Nah, ini anak-anak mungkin kemarin pada bulan Ramadan, ya, ngaji Iqra-nya rajin. Yang sudah bisa baca Al-Qur'annya rajin, ya kan. Nah, itu, ya, setelah bulan Ramadan, ya, ini, ya, harus tetap teruskan, ya, ibadahnya, ya, ditingkatkan, ya, karena bulan Syawal itu adalah itu adalah kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, kualitas ibadah kita, sholatnya yang 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah, ya. Ini Bu Guru pesan ini untuk anak-anak kelas 5, ya, tolong coba dibiasakan, ya,
2 rakaat sholat duha ya. Mungkin kalau kalian sholat malam tahajud agak kesulitan ya toh. Bangun bu guru, saya tuh kalau jam 3 itu sudah bangun bu guru. Iya, tapi apa, benaknya kemul, aduh ya kan. Pergi kamar mandi kencing, aduh, tapi nggak mau sholat ya. Ya syukur-syukur kalau anak-anak bisa membiasakan diri ya. Misalnya bapak ibunya kalau malam bangun sholat tahajud, kalian ikut. Bapak ibu, saya ikut ya sholat tahajud. Nah seperti itu ya, bisa dibiasakan ya, melatih kedisiplinan kita ya dengan menambah sholat-sholat sunat yang lainnya. Oke, anak-anak termasuk rajin belajar itu juga ibadah. Jadi ini kalau bapak ibu guru memberi kalian tugas ya, tolong ya juga dikerjakan ya toh. Jangan malas ya, nggak boleh malas. Anak yang soleh yang soleha itu dia itu harus rajin belajar, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru ya kan. Nah, ketahuan ini anak-anak yang disiplin, anak-anak yang soleh-soleha itu bisa kelihatan ya. Dilihat bagaimana dia itu bertanggung jawab ketika dia dikasih tugas oleh bapak ibu guru ya. Oke anak-anak, yang lainnya misalnya adalah berkata sopan santun ya, berkata sopan santun ya. Ini memang agak susah ya, apalagi pergaulan di lingkungan sekitar kita ya. Mungkin di rumah kita diajari sopan santun ya, berkata yang baik sama bapak ibu, tapi ketika kita di luar ya kan, bermain dengan teman-teman yang lainnya, kita dapat ya kamus ya atau bahasa yang itu yang kasar-kasar ya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya kita nggak perlu ikut-ikutan ya kan, nggak perlu ya kan. Karena apa? Berkata sopan santun itu juga mencerminkan anak yang mempunyai budi pekerti yang baik. Nah, oke anak-anak, sebelumnya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan ya. Kesimpulannya hari ini adalah 3 pokok ya kan, pesan yang disampaikan Luqman Hakim kepada putranya ya. Ini pesannya ini juga kita ya kan sebagai seorang anak juga harus bisa melaksanakannya. Yang pertama itu adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah ya, tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh angkuh atau sombong ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga itu adalah hendaklah berbuat kebajikan. Nah, tadi yang sudah Bu Guru sampaikan ya, itu banyak sekali ya. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah, mungkin kalau ada sesuatu hal yang mungkin anak-anak belum paham, anak-anak bisa WA langsung ke WA pribadi Bu Guru ya. Insya Allah kalau Bu Guru bisa menjawab, akan Bu Guru jawab ya. Baiklah anak-anak, untuk tugas hari ini ya, Bu Guru hanya berpesan kepada kalian, tolong pesan Luqman Hakim terhadap anaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Ingat, hormati kedua orang tua, sayangi kakak dan adik kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.